Rekan dosen pasti pernah ngalamin nih, udah nerbitin di jurnal internasional, tapi pas lihat nilai kum tetap nggak maksimal. Banyak dari rekan dosen baru sadar jawabannya justru ada dalam satu hal yang sering diabaikan nih. Salah pilih jurnal. Ada jurnal yang terlihat bergengsi, tapi ternyata nggak aman. Ada yang terindeks, tapi nggak sesuai bidang. Dan ada juga yang ngebuat publikasi nyaris nggak berdampak pada karir akademik. Terus gimana dong cara milih jurnal yang benar-benar tepat sebelum semuanya terlambat? Nah, menarik nih kita bahas. Menghindari zonk jurnal dan predator yang menguras kum. Ketika bicara soal publikasi ilmiah, sebagian besar dari dosen justru fokus pada satu hal. Apakah jurnal tersebut terindeks Scopus atau Sinta? Padahal dalam praktiknya, indeksasi hanyalah salah satu aspek dari banyaknya faktor yang nentuin apakah sebuah publikasi benar-benar bernilai dalam proses penilaian angka kredit atau enggak. Banyak kasus di mana artikel udah berhasil terbit nih, tapi manfaat yang diperoleh jauh di bawah ekspektasi karena rekan dosen nggak melakukan proses seleksi jurnal secara komprehensif sejak awal. Kesalahan ini seringkali baru rekan dosen sadarin ketika proses pengajuan kenaikan jabatan sedang berlangsung. Ada beberapa contoh kesalahan yang umum terjadi dan perlu rekan dosen hindari dalam proses pemilihan jurnal. Jebakan jurnal discontinue dan kontinuitas indeksasi di Scopus atau Sinta. Salah satu resiko terbesar yang sering banget gak disadarin adalah status indeksasi jurnal yang dapat berubah sewaktu-waktu. Banyak dosen berasumsi bahwa jika sebuah jurnal saat ini terindeksi Scopus atau memiliki peringkat Sinta tertentu, maka status tersebut akan seterusnya bertahan. Padahal kenyataannya nggak demikian loh. Mulai dari ada jurnal yang mengalami penurunan kualitas pengelolaan, ada yang terindikasi melakukan praktik publikasi yang nggak sehat, bahkan ada yang akhirnya dihentikan atau discontinue dari basis data pengindeks. Masalahnya jadi lebih serius ketika perubahan status tersebut terjadi saat artikel masih dalam proses review atau bahkan baru aja dipublikasiin. Jangan sampai nih, rekan dosen udah ngebayar APC belasan juta rupiah dan nunggu proses review berbulan-bulan, tapi saat artikel terbit, jurnalnya justru udah discontinue. Akibatnya, nilai kum yang diharapkan untuk ngedukung kenaikan jabatan fungsional bisa jadi nggak bernilai sama sekali. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, duniadosen.com menghadirkan e-course Sinta Scopus, program pembelajaran yang dirancang untuk membantu rekan dosen memahami strategi publikasi secara lebih terarah, mulai dari cara memilih jurnal yang tepat, memahami matriks Scopus dan Sinta, membaca peluang publikasi berdasarkan kualitas manuskrip, hingga menyusun strategi publikasi yang mendukung percepatan karir akademik. Belum lagi, ada juga materi yang sistematis serta berbagai fasilitas pendukung pembelajaran yang juga sangat menguntungkan. Rekan dosen dapat menyusun strategi publikasi yang lebih efektif sehingga setiap artikel yang diterbitkan nggak hanya sekadar terbit, tapi juga memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan karir akademik. Kalau rekan dosen tertarik untuk mendapatkan akses dan seluruh fasilitas di course ini, silakan ya langsung cek link yang ada di deskripsi atau yang tertampil di sini. Kita lanjut ya! Filter kebocoran kum akibat ketidaksesuaian bidang keilmuan. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah memilih jurnal hanya berdasarkan reputasi tanpa mempertimbangkan kesesuaian bidang keilmuan. Padahal, dalam sistem penilaian angka kredit, linearitas menjadi aspek yang sangat amat penting loh. Tim penilai PAK nggak hanya melihat jurnal sebagai tempat artikel diterbitkan aja, tapi juga menilai hubungan antara substansi artikel dengan bidang penugasan dosen, mata kuliah yang diampu, serta rekam jejak akademik yang tercatat dalam sistem. Akibatnya, publikasi yang sebenarnya udah terbit di jurnal berreputasi tetap berpotensi mengalami reduksi nilai apabila dianggap nggak memiliki keterkaitan yang kuat dengan bidang keilmuan dosen. Kesalahan ini banyak banget terjadi karena rekan dosen cuma ngelihat label Scopus atau Sinta aja tanpa ngebaca aims and scope secara mendalam. Padahal pada bagian inilah sebenarnya jurnal menjelaskan identitas keilmuan yang mereka udah bangun. Membidik jurnal berdampak tinggi tanpa overkill. Setelah memastikan jurnal yang dipilih aman dan sesuai sama bidang keilmuan, langkah berikutnya adalah menentukan tingkat jurnal yang paling sesuai dengan kapasitas riset dan target karir yang ingin rekan dosen capai. Disinilah banyak dari rekan dosen yang kejebak sama paradigma yang kurang tepat. Semakin tinggi peringkat jurnal, memang semakin baik, tapi nggak seterusnya menjadi pilihan paling strategis. Dengan pendekatan kayak gini, rekan dosen nggak hanya ngajar gengsi publikasi, tapi juga ngebangun portofolio yang benar-benar ngedukung akselerasi karir
karir secara berkelanjutan. Senda memilih kuartal Q1 sampai Q4 versus kemampuan manuskrip. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah memaksakan seluruh artikel masuk ke jurnal Q1. Padahal setiap manuskrip memiliki tingkat kebaruan, kekuatan data, dan kontribusi ilmiah yang berbeda-beda. Jurnal Q1 emang nawarin reputasi tinggi sih, tapi juga memiliki persaingan yang sangat ketat. Gak jarang loh tingkat penolakan mencapai lebih dari 80%. Akibatnya, banyak nih dari rekan dosen yang menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hanya untuk menghadapi proses resubmit ke berbagai jurnal. Padahal, jika tujuan utama adalah percepatan kenaikan jabatan, strategi yang lebih realistis seringkali justru menghasilkan dampak yang lebih besar. Akselerasi karir pada dasarnya adalah persoalan strategi dan timeline. Lebih banyak artikel terbit di jurnal Q3 atau Q4 yang tetap bereputasi dan memberikan angka kredit yang jelas dalam waktu relatif singkat, dibandingkan mengejar Q1 tanpa memperhitungkan hingga kehilangan momentum karir akademik. Memanfaatkan side score dan jurnal akses terbuka untuk dongkrak citasi. Selain quartile, ada metrik lain yang gak kalah penting untuk diperhatiin, yaitu side score dan potensi citasi. Banyak banget rekan dosen yang berfokus pada proses publikasi aja, tapi kurang memperhatikan apa yang terjadi setelah artikel diterbitkan. Padahal dalam sistem ekosistem akademik modern, citasi jadi indikator penting yang nunjukin dampak suatu penelitian terhadap komunitas ilmiah loh. Disinilah jurnal akses terbuka atau open access memiliki keunggulannya tersendiri. Ketika artikel dapat diakses secara bebas oleh peneliti dari berbagai negara, peluang untuk dibaca dan disitasi menjadi lebih besar. Jika jurnal tersebut juga memiliki side score yang baik, maka potensi visibilitas artikel juga bakal meningkat. Dampaknya nggak hanya pada artikel tersebut, tapi juga terhadap reputasi akademik penulis dalam jangka panjang. Golden Rules klien cum penulis utama versus penulis pendamping. Selain waktu publikasi, posisi pengarangan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perolehan angka kredit. Dalam penelitian kolaboratif, setiap penulis memang memperoleh kontribusi cum, namun porsinya nggak seterusnya sama. Karena itu, dosen perlu memiliki strategi yang jelas dalam menentukan peran pada setiap proyek penelitian. Nah, soal ini udah pernah kita bahas full videonya di video yang ada di pojok kiri atas ini. Langsung gas tonton ya habis ini. Pada akhirnya, memilih jurnal bukan sekadar mencari yang terindeks atau memiliki reputasi tinggi, tapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap publikasi benar-benar ngedukung target karir akademik yang pengen rekan dosen capai. Jadi, apakah rekan dosen masih memilih jurnal hanya berdasarkan label Scopus atau Sinta, atau udah mulai nyusun sebagai bagian dari strategi akselerasi karir akademik? Coba share di komen. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya ya. Like dan komen di bawah, apalagi nih yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.